Damai di ujung tahun, inilah tema konser dua grup terbesar yang digelar pada perayaan Malam Tahun Baru yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 31 Desember tahun 1977. Tampilnya God Bless dan Soneta Group merupakan konser yang banyak menyerap minat penonton. Masa penonton rock dan dangdut bisa dikatakan seimbang, bahkan bukan tak mungkin ada penikmat rock yang juga menyukai dangdut, demikian juga sebaliknya. Secara jujur harus diakui rock dan dangdut adalah musik yang memiliki karakter dan dinamika yang dekat semangat anak muda atau yang berjiwa muda. Rock dengan kredo kebebasan berekspresi nyaris memiliki persamaan dalam sudut ekspresi yang dimiliki dangdut, di mana dangdut juga merupakan ekspresi kebebasan bagi kaum akar rumput yang menurut pengamatan saya lekat dengan bunyi-bunyian musik dangdut. Mereka, yang kerap terpinggirkan, menemukan ekspresi kebebasan saat rentak dan ritme dangdut membahana, bahkan kemungkinan besar justru musik dangdutlah yang justru memiliki jumlah penggemar lebih banyak dibanding musik rock. Di satu sisi, penikmat musik rock kebanyakan berkembang dari kalangan menengah ke atas, yang masih menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap budaya barat, di mana musik rock, sebagai produk budaya pop barat dianggap memiliki kekuatan sebagai upaya eskalasi status sosial. Rhoma Irama sadar bahwa meskipun dangdut banyak dicintai oleh kalangan bawah, tetapi kerap menjadi cemoohan orang sebagai musik kelas bawah, kampungan, musik babu dan sederet julukan yang bernada menghina dan syarat ejekan. Rhoma Irama yang sebelum terjun total menyelami dangdut sebetulnya banyak berkutat menyanyikan lagu-lagu pop bahkan yang berbahasa Inggris seperti Paul Anka maupun Tom Jones. Ini pun menyadari kekurangan dangdut dalam pamor. Sebagian besar masyarakat yang merasa dirinya modern pun kerap mengusik-usik dangdut seolah najis tak berampun. TVRI pun pernah mengharamkan penampilan dangdut di layar kaca, bahkan rocker Benny Subardja dari band Giant Step Bandung mencerca dangdut sebagai musik tai anjing. Pernyataan ini kontan menuai perseteruan panas yang mengemuka melalui majalah pop anak muda bernama Aktuil. Polemik ini kian memanas, antara Benny Subardja dan Rhoma Irama, bahkan antar penikmat rock dan dangdut itu sendiri. Di pertengahan era 70-an Benny Subardja yang sarjana pertanian ini kembali jadi sorotan publik saat mencerca musik dangdut sebagai musik maaf tai anjing. Komentar panas Benny Subardja ini ditanggapi frontal oleh Rhoma Irama dari kubu dangdut. Polemik yang kian memanas ini seperti diberi tempat oleh majalah pop Aktuil yang terbit di Bandung. Di sisi lain, antara tahun 1973 dan 1974 musik dangdut makin berkibar. Sukses yang dicapai Rhoma Irama bersama Soneta Group terutama lewat lagu Begadang, sempat menggoyang kedudukan musik pop. Eugene Timothy, pemilik label Remako lalu bikin strategi untuk bisnis musiknya. Timothy lalu meminta band-band yang berada di bawah naungan Remako untuk membuat album dangdut atau pop Melayu, dimulai dari Kus Plus, Bimbo, The Mercies, The Lloyd, Favorites Group hingga AK, band rock asal Surabaya yang baru bergabung di Remako. Dangdut memang menjadi primadona musik populer di Indonesia. Namun pertikaian maupun perseteruan antara rock versus dangdut tak terelakkan dan berlangsung bertahun-tahun. Saat itu tahun 1970-an sudah mafhum bila penggemar rock tawuran dengan penggemar dangdut. Korban terluka tak terbilang jumlahnya. Panggung Soneta Group bahkan pernah dikencingi seorang rocker. Rhoma Irama konon, saat itu mengejarnya dengan kabel setrum. Caci maki di panggung sampai umpatan di media bertubi-tubi. Untungnya polemik yang meruncing tajam ini berakhir dengan perdamaian antara kedua kubu musik, baik rock maupun dangdut. Apalagi muncul fakta baru, ternyata baik Benny Subardja maupun Rhoma Irama sama-sama berasal dari Tasikmalaya. Perseteruan lintas musik ini berakhir dengan happy ending. Benny Subardja yang menyadari arogansi dan kekeliruannya menyatakan niat bulat untuk bersepanggung dengan Soneta Group tapi batal, dan akhirnya Giant Step justru sepanggung dengan penyanyi dangdut wanita Liz Saudah. Dalam solo album Benny Subardja yang didukung band Lizat, Benny Subardja memasukkan unsur tabla, instrumen tabu India yang menjadi inspirasi musik dangdut. Tahun 1977 lewat album Hak Azazi yang dirilis Yukawi Record, Rhoma Irama bersama Soneta Group-nya mulai memasukkan elemen rock dan funk dalam sajian aransemen musiknya. Style petikan gitar elektrik Rhoma Irama mulai cenderung mengekor pada sound gitar Ritchie Blackmore, gitaris Deep Purple. Dalam lagu Santai, Rhoma Irama terlihat menyerap gaya funky rock ala James Gang seperti pada lagu Kickback Man. Kostum personil Soneta Group pun mulai terlihat ngerok dengan kostum ala Spaceman. Jelas ini semua adalah upaya-upaya yang ditempuh Rhoma Irama untuk menghapus stigma kampungan yang telah disematkan sebagian masyarakat kita.
Di ujung tahun 1977, akhirnya ada konser yang menyatukan God Bless dan Soneta Group. Acara syarat sensasi ini bisa juga dianggap sebagai pertanda bahwa antara musik dangdut dan rock tak ada pertikaian atau perseteruan lagi, bahkan Rhoma Irama dengan tanpa malu-malu lagi mengadopsi gaya rock ala Deep Purple dalam sajian musik Soneta Group. Konser yang berlangsung tanggal 31 Desember tahun 1977 itu berlangsung dengan riuh tanpa insiden sama sekali. Ahmad Albar berduet dengan Rhoma Irama menyanyikan lagu Begadang serta hits dari duo Kribo bertajuk Neraka Jahanam. Di tahun 1979, Ahmad Albar dengan musik yang digarap gitaris God Bless Ian Antono merilis album dangdut bertajuk Zakia. Album ini sukses di pasaran. Ahmad Albar bahkan sempat merilis sekitar 4 album bercorak dangdut. Ahmad Albar bahkan mengikuti jejak Rhoma Irama bermain dalam 2 film bertema dangdut yaitu Irama Cinta dan Cubit-Cubitan bersama Elvi Sukaesih. Rhoma Irama sendiri mengajak Ucok Harahap Dedengkot Aka bermain dalam film Darah Muda 1977, di mana di film ini Rhoma Irama yang mewakili dangdut menundukkan Ucok Harahap yang mewakili rock. Cerita sejenis ini pun berulang lagi dalam film Menggapai Matahari dan sekuelnya Menggapai Matahari 2 di tahun 1986. Kali ini Ikang Fauzi memerankan penyanyi rock yang berseteru dengan Rhoma Irama. Di tahun 1985 akhirnya Rhoma Irama bersepanggung dengan God Bless dalam acara bertajuk Apresiasi Musik Anak Muda 1985 yang digelar di Stadion Utama Senayan tanggal 22 Desember mulai jam 19 waktu Indonesia Barat. Dua grup musik tua berbeda genre, God Bless dan Soneta kembali bertemu di konser Recreating, Sabtu, tanggal 20 Desember tahun 2021, pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. God Bless dan Soneta tampil dalam konser Recreating yang berlangsung di Bengkel Space SCBD Jakarta. Manajemen God Bless menyebutkan, untuk pre-drink charge FDC, seharga Rp549.000. Aksi dua grup lintas genre ini membuktikan bahwa antara musik rock dengan dangdut itu damai. Terbukti Rhoma Irama bersedia tampil bareng God Bless membawakan Neraka Jahanam, komposisi milik duo Kribo. Begitu pula Ahmad Albar bareng Soneta membawakan Begadang. Demikian, semoga para legenda musik tanah air sehat selalu. Terima kasih.